Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 10 yang beranggotakan Yuanda F. Pranata, Kamal Fatin M. Joni, Dean Nanda Hartadi, Iqbal Fitra Maulana, dan Aldi Suhardianto akan mempresentasikan peran optical switching, dispersion compensation, fiber dalam sistem jaringan serat optik. Pertama kita akan membahas tentang optical switching. Optical switching adalah perangkat optik yang memiliki satu atau beberapa port transmisi opsional untuk secara fisik beralih atau mengoperasikan sinyal optik secara logis dalam jalur transmisi optik atau jalur optik terintegrasi. Optical switching adalah perangkat konvensi jalur optik dalam sistem transmisi serat optik. Optical switching digunakan untuk multi-monitor, LAN, multi-sumber, detektor, dan konversi perlindungan Ethernet. Dalam sistem uji serat optik, untuk serat optik, pengujian peralatan serat optik, dan pengujian jaringan, sistem pemantauan multi serat, penginderaan serat. Selanjutnya, mengenai peranan optical switching dalam sistem jaringan serat optik akan disampaikan oleh saudara Yuanda F. Pranata. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi tentang peranan optical switching dalam sistem jaringan serat optik. Optical switching memainkan peran penting dalam jaringan optik. Dalam sistem transmisi wavelength division multiplexing atau WDM, optical switching dapat digunakan untuk adaptasi panjang gelombang, regenerasi, dan ekstraksi jam dalam multiplexing pembagian waktu optik. Dalam sistem division multiplex atau OTDM, switch optik dapat digunakan untuk demultiplexing dalam semua sistem switching optik. Switch optik adalah komponen kunci dari optical cross connect atau OXC dan merupakan perangkat penting untuk konversi panjang gelombang. Menurut jumlah port input dan output switch optik dapat dibagi menjadi 1x1, 1x2, 1x-N, 2x2, 2x-N, M kali N, dan lain-lain, yang memiliki kegunaan berbeda dalam berbagai kesempatan. Lingkup aplikasinya terutama meliputi sistem switching perlindungan jaringan optik, kontrol sumber cahaya dalam uji serat optik, sistem pemantauan real-time kinerja jaringan, pengujian perangkat optik, switching core peralatan OXC, interpolasi atau sub-multiplexing optik, pengujian optik, sistem penginderaan cahaya, dan lain-lain. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Aldi Suhardianto. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang dispersion compensation fiber. Dispersion compensation fiber atau DCF adalah salah satu jenis kompensator yang digunakan untuk menangani masalah dispersi. Selain Shepherd Fiber Break Grating atau FBG atau Electronic Dispersion Compensation Fiber dalam rangka mencapai sistem yang lebih baik, DCF merupakan kompensator yang memiliki karakteristik lebih bagus, diantaranya lebih stabil, tidak mudah terpengaruh oleh suhu, memiliki bandwidth yang lebar, sehingga DCF merupakan kompensator yang paling cocok untuk menjadi kompensator dispersi. Pada serat optik single mode, dispersi yang terjadi adalah dispersi positif, sedangkan DCF memiliki dispersi negatif. Sehingga hasil dispersi rata-rata mendekati nol. DCF memiliki dispersi negatif yang tinggi, sekitar minus 70 sampai minus 90 PS per km dikali nanometer. Dan dapat digunakan di serat optik yang memiliki dispersi positif dengan daerah transmisi di daerah C-band sekitar 1520 sampai 1625 nanometer. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Iqbal Fitra Maulana. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peranan dispersion compensation fiber atau DCF dalam sistem jaringan serat optik. Bisa dilihat dalam gambar di samping itu menunjukkan gambar parallel compensation. Skema parallel compensation mengakibatkan terjadinya pembagian arus oleh splitter yang justru menyebabkan total dispersi pada sisi penerima semakin banyak, sehingga tidak dapat menghasilkan performansi yang lebih baik. Lalu, jarak berpengaruh terhadap performansi link optik, di mana makin jauh
mengakibatkan dispersi yang semakin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Deananda Hartadi. Saya akan menjelaskan peranan dispersion compensation fiber. Dalam sistem jaringan serat optik, diharapkan dapat mengoptimalisasikan rancangan fiber optik pada frekuensi tersebut, terutama dari masalah dispersi yang dapat dioptimalisasikan untuk receiving end. DCF adalah salah satu metode yang baik digunakan untuk menangani masalah dispersi karena memiliki keunggulan diantaranya bandwidth yang lebar, BR yang baik, stabilitas, sensitivitas yang bagus terhadap temperatur. Sekian dari kelompok 10. Selebihnya kurang maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.